Jin bangunan tua. Di sudut kota kecil bernama Parung Jati, berdiri sebuah bangunan tua yang sudah puluhan tahun terbengkalai. Bangunan itu dulunya adalah kantor pemerintah zaman kolonial, berdiri kokoh dengan gaya arsitektur Belanda, lengkap dengan pilar besar dan jendela-jendela kayu yang tinggi. Namun kini, semua kusennya lapuk, ket temboknya mengelupas, dan tumbuhan liar merambat ke setiap sudut bangunan. Masyarakat sekitar menyebutnya gedung setan. Tidak ada yang berani mendekat setelah matahari terbenam. Bahkan pada siang hari pun, bangunan itu tampak menyimpan hawa dingin yang ganjil, seolah mengusir siapapun yang berani melangkah masuk. Suatu hari, Dani, seorang mahasiswa arsitektur dari Jakarta, datang ke Parung Jati bersama 3 temannya, Risa, Andi, dan Tino. Mereka sedang mengerjakan proyek tugas akhir tentang revitalisasi bangunan bersejarah. Gedung tua di Parung Jati menjadi pilihan Dani karena struktur bangunannya yang unik dan bersejarah. Bagus banget ini bangunannya. Sayang kalau nggak dimanfaatkan, ujar Dani sambil memotret bagian luar gedung. Orang sini bilang gedung ini angker, dan sahut Risa pelan. Kemarin aku ngobrol sama Ibu Warung, katanya ada yang pernah masuk malam-malam, terus besoknya hilang. Tino tertawa kecil. Ah, biasa itu. Cerita kampung buat nakut-nakutin anak kecil. Namun Andi tidak tertawa. Wajahnya tampak sedikit tegang. Kita kesini buat tugas, bukan nyari masalah. Tapi tetap hati-hati, ya. Mereka memutuskan untuk mulai survei ke dalam gedung keesokan harinya, saat matahari masih terang. Dani membawa kamera, Tino membawa peta denah lama yang dia dapat dari arsip daerah, dan Risa mencatat hal-hal penting untuk laporan. Saat pintu tua itu didorong, bunyi decitan nyaring terdengar, seolah bangunan itu mengeluh karena dibangunkan dari tidur panjangnya. Di dalam, udara terasa lembab dan berat. Lantai kayu berderit setiap kali mereka melangkah. Di beberapa sudut, terlihat jejak darah kering samar, seperti noda yang tak bisa dihapus waktu. Tuh kan, udah aneh dari awal, bisik Risa. Tapi Dani tetap berjalan masuk. Ini bagus banget buat dokumentasi. Lihat struktur lengkung di plafon itu. Tiba-tiba terdengar bunyi duk, duk, duk dari lantai atas. Semua terdiam. Itu apa barusan? Tanya Tino pelan. Andi mengangkat senter, menyorot ke arah tangga. Mungkin tikus. Namun saat mereka naik ke lantai 2, suasana berubah drastis. Angin kencang bertiup dari jendela yang seharusnya tertutup rapat. Lampu senter mereka berkedip-kedip, dan tiba-tiba, Risa berteriak. Sesuatu melayang cepat di depan mereka, seperti bayangan hitam berwujud manusia, tapi tidak menyentuh tanah. Apa itu barusan? Tanya Dani dengan napas tersengal. Tino tampak pucat. Kita harus keluar dari sini. Mereka segera turun dan berlari keluar bangunan. Di luar, matahari masih bersinar, tapi suasana mencekam itu tetap terasa menempel di kulit mereka. Malam harinya, mereka menginap di rumah kontrakan dekat balai desa. Dani sibuk memeriksa hasil fotonya. Tapi anehnya, semua foto yang dia ambil di lantai 2 hilang. Hanya ada gambar hitam pekat. Gak masuk akal, gumam Dani. Di saat yang sama, Risa mulai bicara sendiri di kamarnya. Saat Andi masuk untuk memeriksa, dia menemukan Risa duduk di sudut ruangan, menatap dinding dengan mata kosong.
Dia bilang aku cantik, bisik Risa dengan suara parau, dia ingin aku tetap di sini. Andi segera memanggil yang lain. Saat mereka berusaha menyadarkan Risa, dia tiba-tiba muntah darah dan pingsan. Mereka membawanya ke klinik, tapi dokter hanya bilang Risa kelelahan. Namun Dani mulai curiga. Malam itu, ia duduk sendiri di teras, memikirkan semua kejadian ganjil itu. Tiba-tiba, seorang lelaki tua dengan sarung dan peci duduk di sebelahnya tanpa suara. "Kalian dari Jakarta, ya?" tanya lelaki itu. "Iya, Pak." "Bapak siapa?" "Saya Kiai Mahfud. Dulu saya pernah jadi penjaga bangunan itu sebelum ditutup. Saya tahu kalian masuk ke sana." Dani diam. "Kami cuma survei buat tugas kampus, Pak. Tapi teman saya, dia jadi aneh setelah dari sana." Kiai Mahfud mengangguk pelan. "Gedung itu bukan kosong, Nak. Ada jin tua yang menempatinya. Jin penjaga. Dulu, waktu zaman Belanda, banyak penyiksaan dilakukan di sana. Energi negatifnya kuat, dan akhirnya jadi tempat bersemayam makhluk halus. Kami tidak bermaksud mengganggu. Jin itu sudah lama sendiri. Ia tidak suka manusia datang dan membangunkan memorinya. Terutama perempuan. Dia pernah mencintai manusia, dan dikhianati. Sejak itu, dia akan mengambil siapapun yang mengingatkan pada wanita itu." Dani merasa bulu kuduknya berdiri. "Lalu kami harus bagaimana?" "Kalian harus tinggalkan tempat itu. Dan sebaiknya kalian membakar semua dokumentasi yang diambil dari dalam bangunan." Dani tidak sepenuhnya percaya, tapi setelah melihat kondisi Risa, dia mulai ragu. Namun pagi harinya, Dani menemukan Tino tidak ada di kamarnya. Ponselnya tertinggal, dan pintu belakang rumah terbuka. Mereka mencari kemana-mana hingga akhirnya menemukan jejak kaki Tino menuju bangunan tua itu. Dengan perasaan takut, Dani dan Andi masuk kembali ke gedung tersebut. Di dalam, suasana lebih gelap dari sebelumnya, dan bau busuk menusuk hidung. Mereka menemukan Tino di lantai 2, berdiri di tengah ruangan, matanya merah menyala. "Tino!" teriak Andi. Namun Tino menatap mereka dengan senyum miring. Suaranya berubah, dalam dan menggeram. "Kenapa kalian kembali? Sudah kuberi peringatan." "Lepaskan teman kami," teriak Dani. "Dia milik kami sekarang. Sama seperti perempuan itu. Dan kamu akan menjadi saksi terakhir." Tiba-tiba, Tino, atau entitas yang merasukinya, melompat ke arah Dani. Tapi sebelum sempat mengenai, suara bacaan doa menggema di seluruh ruangan. Cahaya terang menyilaukan muncul dari arah tangga. Kiai Mahfud masuk, membaca ayat-ayat suci dengan suara keras. Tubuh Tino menggeliat, berteriak kesakitan, lalu ambruk. Dani dan Andi bergegas menariknya keluar bersama Kiai Mahfud. Malam itu, mereka melakukan ruqyah untuk Risa dan Tino. Keduanya akhirnya sadar, meski masih lemah. Dani memutuskan membakar semua foto, catatan, dan peta lama yang mereka bawa. Sebelum kembali ke Jakarta, Dani kembali ke bangunan itu, berdiri sejenak di depannya. Ia menunduk, lalu berbisik pelan. "Maaf. Kami tidak tahu. Semoga kau bisa tenang." Ia menoleh dan pergi,
meninggalkan bangunan tua itu kembali dalam kesunyiannya. Namun saat kamera Dani diletakkan di kursi mobil, tanpa sengaja ia memencet tombol galeri. Satu foto muncul. Lantai 2 bangunan tua. Sosok bayangan berdiri di jendela, menatap ke arah lensa dengan mata merah menyala. Kilas balik tahun 1938. Bangunan tua itu dulunya adalah kantor pemerintahan Hindia Belanda. Namun di balik fungsinya sebagai administrasi resmi, di ruang bawah tanahnya terjadi hal-hal yang jauh lebih kelam. Tempat itu dijadikan lokasi interogasi dan penyiksaan terhadap pribumi yang dianggap melawan penjajah. Ruang bawah tanah tersebut tidak pernah dicatat dalam dokumen resmi, hanya segelintir orang yang tahu. Salah satu algojo yang terkenal kejam bernama De Vries, seorang perwira Belanda berdarah campuran yang punya hasrat aneh terhadap rasa takut. Namun ia memiliki satu kelemahan, seorang gadis pribumi cantik bernama Sari, yang dijadikan asisten rumah tangga di kantor itu. Sari tidak tahu bahwa De Vries menyukainya. Ia justru diam-diam menjalin cinta dengan seorang pria penjaga arsip, Raden Wirya, seorang pemuda cerdas dan pemberani. Mereka sering bertemu diam-diam di loteng gedung tua itu, memimpikan hari di mana negeri mereka akan bebas dari penjajahan. Suatu malam, De Vries memergoki mereka berdua. Ia murka. Raden Wirya ditangkap, dipukuli, dan dikurung di ruang bawah tanah. Sari memohon-mohon, tapi De Vries hanya tertawa. Kalau kau mencintainya, maka aku akan membuatmu menyaksikan kematiannya. Selama 3 hari 3 malam, Sari dikurung di ruangan atas. Dari balik lantai kayu yang berlubang, ia mendengar jeritan kesakitan Wirya di bawah tanah. Dan ketika suara itu berhenti, Sari ikut mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri di langit-langit ruang kerja De Vries. Saat penjajah akhirnya mundur dari daerah itu, bangunan itu ditinggalkan dalam kondisi gelap dan kosong. Namun cerita tentang dua arwah yang tak pernah pergi mulai menyebar. Beberapa orang mengaku melihat sosok perempuan menggantung di jendela lantai 2, dan suara jeritan pria dari lantai bawah. Tapi tidak ada yang tahu bahwa dari semua arwah itu, ada satu makhluk yang jauh lebih kuat, jin yang dibangkitkan oleh dendam dan kematian tragis. Jin itu muncul dari darah yang menggenang, dari amarah Sari yang dikhianati, dari penderitaan Wirya yang dibunuh tanpa ampun. Ia bukan hanya makhluk halus. Ia adalah perwujudan dari semua trauma yang tertinggal di tempat itu. Kembali ke masa kini. Beberapa hari setelah kejadian kerasukan dan ruqyah, Dani kembali ke Jakarta, membawa trauma dan rasa bersalah. Tapi rasa penasaran menggerogoti pikirannya. Ia mulai menelusuri arsip lama di Perpustakaan Nasional, dan menemukan surat-surat tua berbahasa Belanda yang berkaitan dengan gedung itu. Ia juga menemukan artikel koran lokal zaman dulu tentang seorang wanita muda yang ditemukan tergantung, dan pria muda yang menghilang secara misterius di gedung yang sama. Potongan-potongan sejarah itu cocok dengan cerita Kiai Mahfud. Dani akhirnya menyusun ulang catatan tersebut menjadi sebuah esai, bukan sebagai tugas arsitektur, tapi sebagai catatan sejarah kelam dan peringatan, bahwa tempat yang penuh trauma tidak bisa begitu saja diubah atau dihidupkan kembali, tanpa menghormati luka-luka yang masih terbuka. Ia menamai esainya, Pecahan Dendam dari Dinding Tua. Dan sejak itu, Dani tidak pernah kembali ke Parung Jati. Tapi setiap kali ia melihat bangunan tua terbengkalai dimanapun, ia selalu teringat pada mata merah itu, yang menatap dari balik jendela, menunggu seseorang untuk membangunkannya lagi.